Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais Soleha dengan NPM 2141174. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali pemahaman saya terkait materi sistem communication telepon. Video ini dibuat untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Delmonte STMT. Adapun pembahasan materi mengenai sistem communication telepon yaitu untuk mengetahui bagian-bagian sistem komunikasi telepon dan bagaimana sistem communication telepon. Konsep sistem telepon. Jaringan telepon yang dikenal sebagai PSTN, Public Switch Telephone Network, terdiri dari beberapa komponen penting. Telepon di rumah atau kantor terhubung ke kantor pusat CO yang berfungsi sebagai pusat jaringan di kota tersebut. CO menyediakan daya untuk telepon, mengarahkan panggilan, dan mencatat tagihan. Koneksi antara CO yang satu dengan CO lainnya disebut batang E1. Kabel telepon yang menghubungkan CO dengan telepon di rumah atau kantor disebut lingkaran lokal. Untuk mengarahkan komunikasi, digunakan perangkat pengalih yang awalnya mekanis. Tetapi, sekarang kebanyakan elektronik atau digital yang lebih andal dan memiliki banyak keunggulan. Jaringan distribusi telepon mencakup MDF dan rumah kabel yang mendistribusikan sambungan telepon dari CO dengan pengguna. Terminal telepon dasar terdiri dari 4 komponen utama, yaitu bel, saklar, kait, papan tombol, dan sirkuit pidato. Papan tombol modern menggunakan sistem panggilan dua nada untuk memasukkan nomor telepon. Sedangkan sirkuit pidato berfungsi untuk menyesuaikan tingkat suara dan isolasi mikrofon serta speaker, sehingga percakapan menjadi jelas. Saklar kait berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan sambungan telepon, sementara bel memberitahu pengguna saat ada panggilan masuk. Sistem telepon mencakup jenis kabel dan nirkabel, terdiri dari sistem telepon analog, sistem telepon digital, dan sistem telepon seluler. Sistem telepon analog yang merupakan sistem telepon pertama di dunia dan masih digunakan di banyak negara akan digantikan karena dunia beralih ke telepon digital. Komponen sistem telepon meliputi mikrofon, penerima, sistem transmisi, serta sistem peralihan dan persinyalan. Berikut adalah gambaran mengenai komponen sistem telepon yang menggambarkan komponen dalam sistem telepon terdiri dari beberapa elemen untuk menghubungkan berbagai pengguna di lokasi yang berbeda. Adapun penjelasan mengenai masing-masing komponen tersebut, yang pertama, mikrofon adalah perangkat input yang mengubah getaran suara listrik di udara menjadi sinyal listrik. Ketika seseorang berbicara ke mikrofon, gelombang suara akan membuat diafragma di dalam mikrofon bergetar. Nah, gerakan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang mempresentasikan suara tersebut. Yang kedua, penerima. Penerima adalah perangkat output yang mengubah sinyal listrik yang diterima dari sistem transmisi menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh pendengar. Mirip dengan loudspeaker atau handphone yang kita gunakan untuk mendengarkan suara. Dan yang ketiga, sistem transmisi. Bertugas untuk mengirimkan informasi suara dari mikrofon pengirim ke penerima di ujung lain, yang melibatkan pengkodean, pengiriman, dan deskripsi sinyal suara melalui berbagai media seperti kabel telepon atau jaringan nirkabel. Dan yang keempat, sistem persinyalan dan peralihan. Bagian ini bertanggung jawab untuk menentukan dan membuat hubungan yang tepat dalam sistem transmisi untuk menciptakan jalur komunikasi dari pengirim ke penerima, termasuk proses seperti pemilihan jalur yang tepat, penentuan prioritas panggilan, dan pengalihan panggilan jika diperlukan. Sistem telepon digital menggabungkan elemen-elemen analog dan digital dalam proses komunikasi. Pada awalnya, sinyal suara yang dihasilkan oleh pembicara analog dikonversi menjadi format digital melalui proses ala perda. Selanjutnya, sinyal digital ini dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi, di mana manipulasi dan pengiriman data digital jauh lebih efisien daripada sinyal analog. Ketika sinyal digital tiba di penerima, mereka lalu diubah kembali menjadi sinyal analog
melalui proses D per A, sehingga suara yang terdengar pada penerima adalah analog dan dapat dipahami oleh telinga manusia. Meskipun proses konversi antara analog dan digital terjadi di dalam sistem, untuk pengguna akhir manusia, input dan output tetap dalam bentuk analog. Karena persepsi manusia terhadap suara dan komunikasi adalah analog, sehingga meskipun prosesnya digital, pengalaman pengguna tetap analog. Sistem telepon digital mengoptimalkan efisiensi dan kualitas komunikasi dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital dalam manipulasi dan pengiriman data, sementara tetap mempertahankan antarmuka yang dapat dimengerti dan diakses oleh manusia. Di masa depan, dalam sistem telepon yang digital, konversi dari sinyal suara analog ke format digital A per D dan sebaliknya D per A akan terjadi di perangkat telepon di rumah, di mana sinyal suara diambil sampelnya pada frekuensi sampling, dikuantisasi dan diberi kode biner saat konversi dari analog ke digital, serta dikodekan kembali ke nilai terkuantisasinya saat konversi dari digital ke analog, memungkinkan pembentukan gelombang yang menyerupai bentuk gelombang analog aslinya. Bitrate atau laju bit untuk panggilan telepon digital adalah 64 kbps yang akan mencapai kantor pusat jika konversi A per D dilakukan di dalam telepon di rumah. Panggilan-panggilan ini kemudian dapat digabungkan dan dialihkan melalui proses multiplexing, yaitu menggabungkan banyak saluran dan mengirimkannya bersamaan melalui satu saluran transmisi. Salah satu keuntungan transmisi digital adalah setelah digitalisasi, semua jenis informasi berbentuk bit, sehingga sistem tunggal seperti sistem telepon dapat digunakan untuk membawa panggilan telepon, data internet, atau data lainnya pada bit yang sesuai dengan kecepatan. Sistem telepon seluler menggunakan udara sebagai media transmisi utama, berbeda dengan sistem telepon analog dan digital yang menggunakan kabel. Sinyal dari telepon seluler dikirim melalui gelombang radio ke stasiun pangkalan. Di sana, sinyal ini diubah menjadi sinyal listrik dan diteruskan ke pusat peralihan seluler melalui kabel. Antena di stasiun pangkalan mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik untuk diproses lebih lanjut. Gambar ini menunjukkan konsep seluler yang digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel, seperti telepon seluler. Area layanan dibagi menjadi sel-sel heksagonal dengan warna berbeda, yaitu hijau, kuning, biru, ungu, merah muda. Nah, setiap sel memiliki stasiun pangkalan yang digambarkan dengan ikon menara di tengahnya untuk berkomunikasi dengan perangkat seluler di dalam sel tersebut. Saat perangkat seluler berpindah antar sel, sinyalnya dialihkan ke stasiun pangkalan berikutnya, yang memungkinkan penggunaan frekuensi secara efisien tanpa interferensi. Sel yang berdekatan menggunakan frekuensi berbeda untuk menghindari interferensi. Nah, konsep ini memberikan cakupan sangat luas, kapasitas besar, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi terbatas melalui pemakaian ulang frekuensi di sel-sel yang berbeda. Berikut contoh gambar yang menunjukkan sistem telepon seluler dengan 13 stasiun pangkalan yang melayani komunikasi antara ponsel dan jaringan seluler. Stasiun-stasiun ini terhubung ke Mobile Switching Center atau disingkat dengan MSC yang mengordinasikan panggilan antar ponsel dan mengatur aliran data dalam jaringan. MSC juga mengolah proses handover saat ponsel berpindah dari satu stasiun pangkalan ke stasiun lainnya. Dari MSC, panggilan dikirim ke telepon Central Office yang merupakan pusat administrasi dan pengaturan panggilan dalam jaringan. TCO mengontrol arus panggilan antara jaringan seluler dan jaringan telepon kabel, yang memastikan panggilan dapat terhubung dengan lancar ke ponsel atau telepon kabel yang dituju. Sistem telepon seluler membagi area seperti kota menjadi beberapa sel, masing-masing berukuran 2 hingga 10 mil, atau lebih kecil di area ramai. Setiap sel memiliki stasiun pangkalan di dalamnya. Ketika pengguna berada dalam suatu sel, panggilannya ditangani oleh stasiun pangkalan di sel tersebut.
stasiun pangkalan mengirimkan sinyal ke pusat peralihan seluler (MTSO) yang kemudian mengalihkan sinyal ke stasiun pangkalan lain atau ke public switched telephone network, tergantung tujuan panggilan, ponsel lain atau telepon biasa. Saat pengguna berpindah antar sel, panggilan diserahkan ke stasiun pangkalan sel baru melalui proses yang disebut handoff yang berlangsung mulus bagi pengguna. Gambar di samping menunjukkan sistem telepon seluler yang terdiri dari MTSO, Mobile Telephone Switching Office, dan PSTN, Public Switched Telephone Network. MTSO adalah pusat kendali yang mengelola panggilan telepon seluler, yang mengarahkan panggilan antara pengguna seluler dan mengelola sinyal seluler. PSTN adalah jaringan telepon publik yang menghubungkan telepon seluler dengan telepon rumah atau kantor, yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna seluler dan non-seluler. Jadi, MTSO bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dalam jaringan seluler, sementara PSTN menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan telepon publik yang lebih luas. Gambar di samping menunjukkan antena stasiun pangkalan dengan 3 sektor, masing-masing mencakup 120 derajat. Ponsel berkomunikasi pada frekuensi tertentu dalam sel. Sinyal dari ponsel diterima oleh antena sebagai gelombang radio dan diubah menjadi sinyal listrik. Antena sektoral melayani ponsel dalam area cakupannya, meningkatkan kapasitas dan mengurangi interferensi. Antena ditempatkan di menara tinggi untuk cakupan yang lebih luas, yang memungkinkan efisiensi pengguna frekuensi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.